Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai konsep kepemimpinan dan komunikasi yang beranggotakan yang pertama Muhammad Adedian, yang kedua Intan Ali Pratiwi, dan yang ketiga Jasmine Fadila Siregar. Baiklah, yang pertama adalah pengertian kepemimpinan dan komunikasi. Menurut Abdullah dan Ainun, kepemimpinan merupakan tingkah laku yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain supaya mereka sanggup dan dengan secara sukarela melakukan apa saja yang dikehendaki oleh orang yang memimpin. Manakala pemimpin juga merujuk kepada orang lain yang mempunyai keupayaan untuk mendorong orang lain supaya patuh dengan secara rela hati, itu tanpa paksaan atau tekanan. Dan menurut Charlie Coley, komunikasi adalah mekanisme yang menyebabkan adanya hubungan antar manusia yang memperkembangkan semua lambang pikiran bersama-sama dengan sarana dan menyiarkannya dalam ruang dan merekamnya dalam waktu. Ini mencakup wajah, sikap, gerak-gerik, suara, kata-kata tertulis, percetakan, telegraf, telepon, dan apa saja yang merupakan penemuan mutakhir untuk menguasai ruang dan waktu. Baiklah, selanjutnya fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan adalah mengusahakan agar kelompok yang dipimpinnya dapat mewujudkan tujuan dengan baik melalui kerjasama yang produktif dalam segala situasi. Menurut Sontang, fungsi-fungsi kepemimpinan meliputi yang pertama, pimpinan sebagai pengatur arah, yang kedua pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi, yang ketiga pimpinan sebagai komunikator yang efektif, yang keempat pimpinan sebagai mediator, dan yang terakhir adalah pimpinan sebagai integrator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. Kepada Intan dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya itu ada jenis kepemimpinan. Berikut ini beberapa jenis kepemimpinan dalam perspektif komunikasi menurut Onong Ujana Effendi. Terdiri ada 5 kepemimpinan. Yang pertama ada pemimpin sebagai eksekutif. Pemimpin sebagai eksekutif seringkali disebut pula administrator. Fungsinya adalah menerjemahkan kebijaksanaan yang bersifat lisan menjadi suatu kegiatan. Dia memimpin dan mengawasi tingkah laku orang-orang yang menjadi bawahannya. Dia membuat keputusan-keputusan dan memerintahkannya untuk dilaksanakan. Kemudian ada pemimpin sebagai hakim. Pemimpin sebagai hakim atau penimbang atau pelerai sudah dikenal sejak dahulu kala. Dalam masyarakat modern, tanggung jawab keadilan terletak di tangan para pemimpin, dengan keahliannya yang khusus dan ditunjuk secara khusus. Ini dikenal sebagai pengadilan. Yang kemudian ada pemimpin sebagai penganjur. Pemimpin sebagai penganjur, sebagai propagandis, sebagai juru bicara, atau sebagai pengarah opini publik merupakan orang-orang penting dalam masyarakat. Mereka ini bergerak dalam bidang komunikasi atau publistik yang perlu menguasai ilmu komunikasi. Kemudian ada pemimpin sebagai ahli. Pemimpin sebagai ahli, umpamanya seorang instruktur atau seorang juru penerang, berada dalam posisi yang khusus dalam hubungannya dengan unit sosial di mana ia bekerja. Dia lebih terpelajar daripada orang-orang lainnya. Kepemimpinannya hanya berdasarkan fakta dan hanya pada bidang di mana terdapat fakta. Kemudian yang terakhir ada pemimpin sebagai pemimpin diskusi. Pemimpin jenis ini dijumpai dalam lingkungan kepemimpinan demokratis, di mana komunikasi memegang peran yang sangat penting. Seseorang yang secara lengkap memenuhi kriteria kepemimpinan demokratis ialah orang yang menerima peranannya sebagai pemimpin diskusi. Selanjutnya ada proses komunikasi. Berdasarkan definisi Culey dan rumus Laswell, dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi suatu proses operan lambang-lambang yang mengandung pengertian tertentu oleh seseorang kepada orang lain. Dan proses komunikasi tersebut meliputi unsur-unsur. Yang pertama ada komunikator, yakni orang yang menyampaikan atau mengatakan atau menyiarkan pesan. Yang kedua ada pesan, yaitu ide, informasi, opini, dan lain-lain. Yang ketiga ada saluran, ialah alat yang dipergunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan. Yang keempat ada komunikan, yaitu orang yang menerima pesan. Dan yang terakhir yaitu efek, yakni efek atau pengaruh kegiatan komunikasi yang dilakukan komunikator kepada komunikan. Hambatan dalam komunikasi menurut Dr. Asmawi Rewansyah, MSc. Adapun hambatan, rintangan atau gangguan dalam komunikasi yang lebih ringkas dan praktis menurut Dr. Asmawi adalah sebagai berikut. A. Hambatan
psikologis. Hambatan ini adalah hambatan yang dilihat pada penerima pesan atau komunikasi yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, yakni sosiologis, antropologis, dan psikologis. B. Hambatan semiotik. C. Hambatan mekanis atau teknis. D. Hambatan ekologis. F. Peran pemimpin dalam komunikasi. A. Pemimpin sebagai komunikator. Seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, keberhasilan seseorang pemimpin banyak tergantung dari keberhasilannya dalam kegiatan komunikasi. B. Pemimpin sebagai negosiator. Sebagai negosiator dalam situasi perundingan, seseorang pemimpin bertindak bukan saja sebagai komunikator, tetapi sekaligus sebagai komunikan. Dalam situasi itu, ia menyampaikan pesan persuasinya, tetapi pada saat itu pula ia pada gilirannya menerima pesan persuasi dari lawannya. Apakah lawannya itu sendiri ataupun lebih dari satu orang? C. Pemimpin sebagai monitor. Yang dimaksud dengan pemimpin sebagai monitor di sini adalah fungsi seorang pemimpin mengobservasi dan meneliti gejala-gejala yang muncul di masyarakat yang mungkin menimbulkan pengaruh pada dirinya, pada kelompoknya, atau organisasi yang diwakilinya. Kalau ia seseorang diplomat, maka pengaruh ini adalah terhadap negara dan rakyat yang diwakilinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ismin. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa komunikasi sebagai penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi akan dapat berhasil apabila sekitarnya timbul saling pengertian, yaitu jika kedua belah pihak, si pengirim dan si penerima informasi dapat memahami. Sedangkan kepemimpinan dapat diartikan menjadi beberapa bagian, yaitu orang atau sekelompok orang yang memimpin, usaha pemimpin, kemampuan dan kemahiran seseorang untuk memimpin, dan wibawa sang pemimpin. Adapun fungsi kepemimpinan menurut Sondang, yaitu pemimpin sebagai penentu arah, pemimpin sebagai wakil dan juru bicara organisasi, pemimpin sebagai komunikator yang efektif, pemimpin sebagai mediator dan integrator. Kemudian peran pemimpin dalam komunikasi, yaitu pemimpin sebagai komunikator, pemimpin sebagai negosiator, dan pemimpin sebagai monitor. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.